Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai sejarah, definisi, manfaat, dan teknik dari kultur jaringan. Yang pertama yaitu sejarah dari kultur jaringan. Yang pertama kali dikemukakan oleh Matthias Kleiden dan Theodor Schwann, yang dimana mengemukakan mengenai teori sel. Teori bahwa organisme terdiri dari sel dan suatu sel berasal dari sel lain. Selanjutnya disebut dengan teori totipotensi. Totipotensi merupakan kemampuan suatu sel untuk tumbuh menjadi tanaman baru apabila diletakkan pada lingkungan tumbuh yang sesuai. Selanjutnya yaitu ada G. Hamberlein pada tahun 1902 menemukan kultur aseptik pertama pada larutan nutrisi. Lalu ada Hanning pada tahun 1904 menemukan kultur embrio pertama dengan mengisolasi embrio muda dari Crucifera secara in vitro dan berhasil mendapatkan planet utuh dengan viabilitas tinggi. Selanjutnya ada Knudson tahun 1922 menemukan perkecambahan in vitro biji anggrek secara simbiosis. Lalu ada White tahun 1934 menemukan kultur akar pertama pada tanaman tomat. Lalu ada F. Wen tahun 1928 sebagai penemu pertama aksin pada tanaman, dan Gauderet tahun 1939 penemu kultur kalus pertama pada wortel. Selanjutnya ada Murasik and Scott sebagai pengembangan medium dasar MS. Selanjutnya ada Maheswari dan Buha tahun 1964 menemukan kultur antar pertama dan melaporkan pembentukan embrio dari Microspora datura inoxia dari kultur antar. Jadi dapat disimpulkan bahwa kultur jaringan merupakan usaha untuk mengisolasi sel, sekelompok sel atau organ tanaman, menumbuhkannya dalam keadaan aseptik pada lingkungan yang sesuai sehingga dapat menghasilkan tanaman baru yang dapat ditanam pada media non-aseptik. Adapun tujuan dan manfaat dari kultur jaringan yaitu dapat menghasilkan propagul tanaman dalam waktu yang singkat dan jumlah yang banyak, dapat menghasilkan tanaman yang sama dengan induknya, dapat menghasilkan tanaman yang bebas hama dan penyakit, dapat memperbanyak tanaman langka dalam waktu yang singkat. Dapat dilakukan sepanjang tahun, dapat menciptakan tanaman baru yang toleran terhadap kekeringan, kadar garam tinggi, dan kondisi kurang menguntungkan, dapat memperoleh bibit unggul dengan cara fusi protoplas, dan dapat menghasilkan senyawa metabolit sekunder. Keunggulan dari teknik kultur jaringan yaitu dapat memperbanyak klon secara cepat, keseragaman genetik, pelestarian pasmanutfah, seleksi tanaman dapat dilakukan secara cepat, stok tanaman mikro, dan produksi tanaman dapat dilakukan sepanjang tahun, dan dapat memperbanyak tanaman yang sulit diperbanyak secara konvensional. Dan itulah tadi materi singkat mengenai kultur jaringan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.